Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah masyaallah la yasuku khaira ilallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillah masyaallah ma kana bi ni'mati fa minallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang roja dan khauf. Sebelumnya mari baca Fatihah bersama-sama. Semoga apa yang kita akan fahami pada materi ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya fid dini wad dunya hatal akhirah, dan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat wal afiat jasmaniatan wa ruhaniyatan, mendapatkan lindungan, maunah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biniatul qubul al-Fatihah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qadda qadhilati adrikni ya Rasulullah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahasan khauf dan roja ini sangat penting sekali, karena seorang salik atau orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia harus melalui maqamat, jalan yang harus dilalui, yaitu roja dan khauf. Roja artinya berharap, khauf artinya rasa takut. Menurut bahasa, roja itu berharap, sedangkan menurut istilah ialah dengan senang hati menunggu sesuatu yang dicintai setelah syarat-syarat yang diusahakan telah dipenuhi dengan baik. Roja berarti mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, mengharap sesuatu yang mungkin dicapai dengan berusaha untuk memenuhi syarat-syarat yang dipinta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Artinya, barang siapa yang mengharap perjumpaan bertemu dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah mempersekutukan dengan apapun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Jadi kalau kita punya rasa roja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebagai aplikasinya kita selalu beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ketahuilah sesungguhnya penggerak hati menuju Allah Azza wa Jalla ada 3. Yang pertama mahabbah
atau rasa cinta kepada Allah. Orang yang terkenal dalam hal mahabbah ini adalah Rabi'ah al-Adawiyah. Kemudian yang kedua khauf, takut. Dan yang ketiga ar-roja, berharap. Yang terkuat di antara ketiganya adalah mahabbah atau rasa cinta. Sebab rasa cinta itulah yang menjadi tujuan yang sebenarnya. Hal itu dikarenakan kecintaan adalah sesuatu yang diharapkan terus ada ketika di dunia maupun di akhirat. Berbeda dengan rasa takut, yang mana hal itu nanti akan lenyap di akhirat bagi orang yang masuk surga. Allah berfirman, ketahuilah sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada rasa takut dan sedih yang akan menyertai mereka. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Sedangkan rasa takut yang diharapkan adalah bisa menahan dan menyegah supaya hamba tidak melenceng dari jalan kebenaran. Adapun rasa cinta, maka itulah faktor yang akan menjaga diri seorang hamba untuk tetap berjalan menuju sosok yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkahnya untuk terus maju meniti jalan itu tergantung pada kuat lemahnya rasa cinta yang dimiliki oleh seseorang. Banyak ulama yang mengatakan hendaknya orang yang sehat memperbesar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang sakit memperbesar rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya adalah orang yang masih sehat apabila memperbesar rasa takutnya, maka dia akan jauh dari perbuatan maksiat. Dan orang yang sedang sakit apabila memperbesar sisi harapannya, maka dia akan berjumpa dengan Allah dalam kondisi berbaik sangka, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang dikhawatirkan dengan lebih condong kepada takut membuatnya berputus asa dari rahmat Allah, maka hendaknya ia segera memulihkan harapannya dan menyimbangkannya dengan rasa harap. Dan apabila dikhawatirkan dengan lebih rasa condong kepada harap, maka ia merasa aman dari ancaman Allah. Maka hendaknya dia memulihkan diri dan menyimbangkan diri dengan memperbesar sisi rasa takutnya. Imam Ghazali mendefinisikan khauf itu adalah suatu getaran dalam hati, berupa kepedihan dan kebakaran hati ketika ada perasaan akan memenuhi hal-hal yang tidak disukai. Kalau roja, Imam Ghazali mendefinisikan menunggu yang disukai yang nyata. Semua sebab-sebabnya dari usaha hamba. Khauf dan roja merupakan dua macam obat, yang dengan keduanya hati diobati. Keduanya adalah motivator yang dapat menggerakkan dan membimbing pada kebaikan dan ketaatan, serta giat dalam menjalankan kebaikan dan ketaatan, juga giat menjauhi larangan, meninggalkan kejahatan dan kemaksiatan. Konsep khauf dan roja Imam Ghazali ini digunakan sebagai terapi terhadap gangguan kecemasan, yaitu dengan menjadi motivator yang menggerakkan kepada perbuatan, menguatkan sabar, menjadikan hidup ini lebih bermakna. Karena roja dapat menimbulkan semangat dan optimisme. Khauf pula menjadikan seorang rasa takut kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman berkaitan dengan khauf, yaitu pada surat Al-Isra ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmata wa yakhafuna adzabah inna adzaba rabbika kana mahdzura. Artinya orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya, sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang harus ditakuti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap perbuatan ibadah seorang hamba harus ada ketiga hal ini. Sebagaimana contoh seorang dalam urusan dunia ada tiga hal. Misalnya seorang buka lapak, maka ada unsur yang pertama rasa takut, yaitu takut tidak laku. Yang kedua berharap lulus laris manis. Dan yang ketiga rasa cinta dengan profesi yang telah dipilihnya. Seorang hamba harus menyeimbangkan antara khauf dan roja. Sebagaimana dalam ayat berikut yang menjelaskan seorang hamba berdoa dengan harap dan cemas. Allah berfirman, innahum kanu yusarri'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashiin. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Surat Al-Anbiya ayat 90. Apabila terlanjur besar dalam mendominasi rasa takut al-khauf, maka akan terjumus dalam akidah khawarij yang putus asa dari rahmat Allah. Pada Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Dan apabila terlalu besar dan mendominasi rasa khauf atau berharap, maka akan terjumus dalam akidah murji'ah yang menghilangkan rasa takut kepada Allah, hanya menunjukkan ampunan dan rasa harap kepada Allah, juga sadidul iqab, yaitu kerasnya azabnya. Karena dua hal ini dimisalkan seperti sayap burung. Tidak boleh ada yang lebih berat atau rusak sebelah. Syekh Abdul Aziz bin Baz berkata, wal abdu yasiru ilallah bainar roja wal khauf kal janahai lit-ta'ir yakhafullah wa yarju. Artinya seorang hamba harus beribadah kepada Allah di antara roja dan khauf, sebagaimana dua sayap burung. Ada beberapa keadaan di mana salah satu dari khauf dan roja itu perlu sedikit mendominasi. Misalnya ketika sakit akan menghantarkan kematian, maka perbanyaklah rasa roja, berharap pada Allah akan pahala ibadah-ibadah yang dulu pernah dilakukan. Apabila beribadah tersebut adalah ibadah yang disembunyikan, hanya Allah dan Ia yang tahu, serta benar-benar hanya mengharap ridha Allah semata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharapkan kita selalu berhusnudzon. La yamutanna ahadukum illa huwa yuhsinudzon billahi azza wa jalla. Jangan salah seseorang di antara kamu meninggal dunia kecuali dia berprasangka baik kepada Allah azza wa jalla. Para ulama berbeda pendapat mengenai manakah yang lebih didahulukan,
Apakah rasa harap atau rasa takut kepada Allah? Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, hendaklah khauf atau rasa takut dan roja berharap itu sama. Tidak boleh mendominasi antara rasa takut dan tidak boleh mendominasi rasa berharap, karena keduanya itu butuh keseimbangan. Beliau berkata, apabila salah satu dari keduanya mendominasi, orang tersebut akan binasa. Karena ketika rasa berharap kepada Allah lebih besar, seorang akan merasa aman dari makar azab Allah. Dan jika rasa takut lebih besar, maka ia akan putus asa dari rahmat Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada akhir materi ini perlu kita perhatikan. Jadi apabila kita khawatir ketika rasa takut kepada Allah mendominasi sampai membuat kita putus asa dari rahmat Allah, maka wajib bagi kita menyeimbangkan rasa takut itu dengan rasa harap kepada Allah. Dan apabila kita khawatir ketika rasa berharap kepada Allah mendominasi sampai kita merasa aman dari azab Allah, maka wajib bagi kita untuk menyeimbangkan rasa harap itu. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga materi antara roja dan khauf ini bisa memberikan pencerahan pada kita semuanya. Kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nantinya bisa bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.